kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Yesus Kristus kiranya menyertai kamu. Amin. Shalom, selamat pagi saudara. Mari kita muliakan Tuhan dengan semua pekerjaan kita, diberangkatkan firman-Nya. Dari 2 Korintus 4 ayat 6, demikianlah firman Tuhan. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang tampak pada wajah Kristus. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, godaan terbesar untuk memberitakan seseorang yang sangat terkenal atau seorang pembesar adalah keinginan untuk ikut tenar di dalam kebesaran nama seseorang yang kita beritakan tersebut. Maka kemudian akan terjadi dalam cerita kita membuat cerita-cerita yang bias. Kita lebih banyak menceritakan peranan dan apa yang kita lakukan dalam kebesaran orang yang tenar tadi. Dalam pemberitaan tentang Yesus dari zaman Rasul Gereja mula-mula sampai sekarang juga, hal ini juga menjadi pergumulan, yaitu godaan pemberita Injil untuk lebih besar daripada Yesus yang diberitakan tersebut. Maka firman hari ini kita diajar oleh Paulus yang pertama untuk mengajarkan firman Tuhan dengan murni. Jangan memalsukan ajaran. Kalau kita baca itu di ayat 2, saya akan buka di 2 Korintus 4. Di dalam pasal 2 itu dikatakan demikian, saudara-saudaraku yang terkasih. Saya akan bukakan untuk kita 2 Korintus pasal 2. Boleh kita buka Alkitab kita di dalam 2 Korintus 4 di ayat 2 dikatakan demikian. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jangan memanipulasi ajaran Kristus demi ketenaran diri sendiri. Yang kedua, jangan memberitakan diri sendiri. Di ayat 5, firman ini dalam 2 Korintus 4 ayat 5 dikatakan demikian. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Godaan yang berikut ketika memberitakan Yesus adalah pengalaman pribadi kita. Mujizat yang dilakukan Yesus seharusnya membuat kita memberitakan Yesus sangat besar. Tetapi yang terjadi adalah bagaimana kehebatan iman kita, bagaimana ketekunan kita, bagaimana kesalehan kita. Ini adalah pemberitaan yang salah. Pusat pemberitaan adalah Yesus, bukan diri kita sendiri. Jadi dalam hal ini kita harus seperti Yohanes berkata, dia harus lebih besar dan aku semakin kecil. Yang ketiga, Allah yang membuat terangnya bercahaya. Tugas kita hanya memberitakan Injil, tetapi Roh Kuduslah yang membuat terang itu bercahaya di hati masing-masing. Bukan sekedar kepiawaian, kepintaran kita, kehebatan kita mewartakan kabar berita sukacita tersebut. Selamat bertumbuh di dalam Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang membuat sinar yang dari Yesus itu bersinar terang di hati kita masing-masing, supaya kita berangkat dari kehidupan ini di dalamnya menjadi terang bagi sekeliling kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, karena Tuhan memanggil kami menjadi murid. Sekarang mampukan kami dengan pertolongan Roh Kudus menjadi hamba-Mu yang setia untuk mewartakan kebesaran kuasa kasih Kristus di dalam hidup kami. Ajar kami untuk menyangkal diri. Ajar kami untuk memberitakan firman yang murni. Dan ajar kami Bapa menjadi hamba-hamba yang setia. Biarlah Tuhan yang semakin besar dan kami harus semakin kecil. Dan biarlah sinar terang yang dari Roh Kudus menyinari tiap hati kami, agar terang Tuhan menuntun kami
berjalan di jalan kebenaran. Terima kasih Bapa. Kami naikkan doa ini hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.